Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran fisika kelas 11 untuk semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Di pembahasan pertemuan kali ini adalah dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Setelah mempelajari materi ini, paling tidak siswa dapat memahami tentang konsep torsi, kemudian momen inersia, dinamika rotasi, keseimbangan benda tegar, dan titik berat. Yang pertama adalah torsi dan momen inersia. Apa torsi itu? Torsi diartikan sebagai ukuran efektivitas sebuah gaya untuk memutar benda pada poros tertentu. Tentunya dalam memutar benda, gaya mempunyai lengan yang disebut sebagai lengan momen, atau kita kenal juga sebagai lengan torsi, yang diartikan sebagai panjang garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Lengan momen atau lengan torsi ini dirumuskan dengan L sama dengan R sin theta. Kita lihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di slide ini ada 3 buah gambar yang menampilkan tentang kunci Inggris yang memutar sebuah baut. Pada gambar A ada sebuah gaya yang bekerja pada kunci Inggris, tetapi lengannya itu melalui titik poros, sehingga momen gayanya bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena gaya tersebut bekerja melalui titik poros, sehingga benda tidak akan berputar. Gambar kedua, pada bagian B, di situ ada gaya yang bekerja membentuk sudut tertentu. Nah, di sini lengannya adalah merupakan garis yang bekerja atau yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Begitu pula untuk gambar C. Yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa momen gaya itu bernilai positif maupun negatif. Ini hanya merupakan perjanjian tanda. Kemudian besar torsi seperti yang telah saya sebutkan tadi adalah torsi sama dengan L kali F, atau torsi sama dengan R kali F sin theta, di mana arahnya itu sesuai dengan aturan putaran tangan kanan. Dapat kita lihat arah torsi itu sesuai dengan putaran tangan kanan, di mana keempat jari itu merupakan arah kepala vektor. Kemudian yang jari ibu jarinya itu merupakan arah torsi. Ya. Selanjutnya kita akan aplikasikan bagaimana dalam penerapan contoh-contoh soal. Kita lihat di sini ada sebuah batang A, B, C, D, di mana pada batang itu bekerja 3 buah gaya, di mana AB itu sama dengan BD itu 2 meter, kemudian CD itu 1 meter. Yang ditanyakan di sini adalah bagaimana atau berapa besar momen gaya di titik A dan C. Nah, tinggal kita lihat, kalau torsi di A berarti porosnya adalah A. Jadi untuk torsi di A, F3 dikali dengan 0. Kemudian torsi di B, F2 kali AB. Torsi di D, F3 kali AD. Dapat kita lihat situ hasilnya adalah 260 Newton meter. Semua nilainya adalah positif, karena arah
gayanya itu berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kemudian yang kedua adalah torsi di C. Nah, torsi di C ada berbagai variasi. Untuk torsi 1 itu F3 kali AC, tetapi dia negatif. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kemudian begitu juga untuk torsi 2, itu juga negatif. Kemudian untuk torsi 3 dia nilainya adalah positif, karena kecenderungan gaya F3 ini memutar benda searah dengan jarum jam, sehingga kita dapatkan torsi total di C adalah negatif 100 Nm. Untuk contoh-contoh yang lebih sederhana, ini dapat kita selesaikan dengan cara cepat, seperti yang terlihat di slide ini. Pada contoh yang kedua ini ada 4 buah gaya yang bekerja pada benda. Kita akan menghitung berapa momen gaya yang bekerja pada poros A. Kita lihat dengan cara cepat. Untuk F1 itu tidak menimbulkan momen gaya. Yang hanya menimbulkan momen gaya adalah F2 dan F3 serta F4. F2 bernilai positif, F4 bernilai positif, dan F3 bernilai negatif. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 53 Nm. Kita lanjut dengan momen inersia. Momen inersia dari sebuah partikel bermassa M didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel itu dengan kuadrat jarak yang tegak lurus antara partikel dari titik poros. Dirumuskan I sama dengan mr kuadrat. Untuk beberapa partikel itu dapat kita jumlahkan langsung. I sama dengan sigma mi ri kuadrat, atau kita bisa tulis dalam persamaan matematika I sama dengan m1r1 kuadrat ditambah dengan m2r2 kuadrat ditambah dengan m3r3 kuadrat dan seterusnya. Energi kinetik rotasinya, karena benda berputar berarti dia memiliki energi kinetik rotasi. Itu rumusnya EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Karena dia berotasi, maka EK sama dengan 1/2 I omega kuadrat, atau sama dengan 1/2 mr kuadrat dikali dengan omega kuadrat. Ada contoh mengenai momen inersia. Ada 4 buah partikel A, B, C, dan D dengan massa masing-masing 200 gram, 350 gram, 400 gram, dan 150 gram. Disusun seperti gambar yang ada di slide. Kemudian kita disuruh menentukan momen inersia sistem. Ya, dapat kita lihat penyelesaiannya bahwa untuk setiap partikel momen inersianya itu adalah I sama dengan mr kuadrat. Untuk menyelesaikan di contoh soal yang kedua ini, kita tinggal lihat masing-masing partikel ada 4 A, B, C, dan D. Jadi masing-masing partikel itu besarnya momen inersianya I sama dengan mr kuadrat. Kita tinggal masukkan ke perhitungan. Didapat hasilnya seperti pada slide, 0,17 kg meter kuadrat. Untuk massa yang terdistribusi, momen inersia dirumuskan I sama dengan integral R kuadrat dm. Pada gambar ini kita lihat benda tegar dibayangkan terdiri dari sejumlah elemen kecil dm yang berjarak R dari poros O, menghasilkan I sama dengan integral R kuadrat dm. Pada slide ini akan kami tampilkan momen inersia berbagai benda yang umum kita kenal. Yang pertama adalah batang silinder, di mana porosnya itu melalui tengah-tengah batang. Itu rumusnya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kemudian untuk batang silinder yang diputar di ujung batang,
I-nya itu adalah 1/3 ml kuadrat. Kemudian untuk silinder pejal, I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Untuk silinder tipis berongga, I sama dengan mr kuadrat. Untuk bola pejal, I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kemudian untuk bola tipis berongga itu 2/3 mr kuadrat seperti yang ada pada slide. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana kaitan torsi dengan percepatan sudut. Sesuai dengan hukum K2 Newton, F sama dengan M kali A. Sehingga kita dapatkan F sama dengan M R kali alfa. Rumus akhir setelah kita turunkan, kita dapat lihat torsi sama dengan I kali alfa, di mana alfa itu adalah A per R. Dengan I itu adalah momen inersia, kemudian alfa adalah percepatan sudut, torsi sendiri adalah Newton meter, dia punya satuan, kemudian R itu adalah jarak titik poros. Kita lihat untuk contoh soalnya. Ada sebuah roda berbentuk cakram homogen dengan jari-jari 50 cm dan massa 200 kg. Jika momen gaya bekerja pada roda 250 Nm, ditanyakan percepatan sudut roda tersebut. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Kita dapatkan I 1/2 kali 200 kali 0,5 kuadrat. Kemudian kita tinggal gabungkan dengan rumus torsi sama dengan I kali alfa. Kita dapatkan hasil akhir untuk percepatan sudut atau alfanya itu sama dengan 10 radian per sekon kuadrat. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan untuk materi-materi selanjutnya pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.